Nggak main-main, bro. Iran baru aja ngumumin operasi intelijen rahasia yang bikin telinga Israel panas dingin. Lewat rekaman video yang dirilis resmi, Kementerian Informasi dan Keamanan Nasional Iran pamerin momen pasukan elit mereka ngeringkus jaringan mata-mata Israel di dalam negeri. Ini bukan cuma aksi spionase biasa, ini sinyal keras kalau Iran mulai buka kartu satu-satu di papan catur Timur Tengah. Selama bertahun-tahun, Iran dan Israel udah kayak Tom and Jerry versi geopolitik. Saling intip, saling jegal, tapi nggak pernah benar-benar berhenti. Israel sering dituduh nyusupin agen ke dalam Iran buat sabotase, mulai dari fasilitas nuklir sampai pembunuhan ilmuwan. Iran, yang ngerasa kedaulatannya diinjak-injak, makin gencar bangun sistem pertahanan dalam negeri, termasuk badan intelijen yang sekarang makin aktif di lapangan. Bukan cuma soal bom atau rudal, bro. Perang modern sekarang tuh juga soal informasi. Iran tahu betul kalau Israel ngandelin jaringan spion buat ngumpulin data strategis. Makanya, beberapa tahun terakhir, Iran ngelakuin reformasi besar di sektor keamanan siber dan intelijen. Mereka rekrut pasukan muda, ngembangin teknologi pengawasan, bahkan kerja sama dengan Rusia dan Tiongkok buat ningkatin kemampuan deteksi dini. Kalau lo inget, di tahun 2021, ilmuwan nuklir top Iran, Mohsen Fakhrizadeh, tewas disergap. Iran tuding Mossad sebagai dalang utama. Peristiwa itu jadi titik balik, bikin Iran ngerombak total sistem keamanannya. Mereka sadar, selama ini terlalu fokus ke luar negeri, sementara banyak celah di dalam negeri sendiri yang bisa dimanfaatin musuh buat nyusup. Nah, dari situ, Iran mulai aktif ngejar dan netralisir elemen-elemen yang dianggap ancaman. Dan ini bukan sekadar pamer kekuasaan, tapi juga pesan keras ke Israel dan sekutunya. Kami tahu kalian main di wilayah kami, dan kami nggak tinggal diam. Kementerian Keamanan Iran sekarang bahkan punya unit khusus yang fokus nangani operasi kontra intelijen. Dan rekaman baru-baru ini jadi bukti kerja mereka bukan cuma omong kosong. Rekaman yang dirilis Iran tanggal 30 Juli 2025 itu bukan sekadar dokumentasi biasa. Isinya nunjukin momen-momen krusial saat agen-agen intelijen Iran ngegrebek markas rahasia jaringan yang katanya punya hubungan langsung sama Mossad. Dari video itu kelihatan beberapa tersangka diciduk bareng alat komunikasi terenkripsi dan dokumen sensitif. Semua kejadian ini disebar lewat telegram resmi pemerintah. Yang bikin gempar, salah satu tersangka diduga adalah warga lokal yang udah lama direkrut oleh agen luar. Ia disebut jadi mata dan telinga Israel buat mantau gerak-gerik militer Iran. Nggak cuman itu, ditemukan juga jejak transaksi digital yang mengarah ke sumber dana asing, termasuk mata uang kripto yang dipakai buat nyamarkan aliran duit. Ini jadi bukti bahwa perang intelijen sekarang makin canggih dan digital. Iran nggak cuma berhenti di penangkapan. Mereka juga ngumumin bakal buka proses investigasi publik terbatas sambil tetap merahasiakan identitas beberapa agen kontra intel yang terlibat dalam operasi. Tujuannya jelas, biar publik tahu bahwa negara serius ngelindungin keamanan nasional. Tapi di sisi lain, ini juga jadi pesan intimidasi buat siapapun yang coba main mata sama kekuatan asing di tanah Iran. Setelah operasi itu, pemerintah Iran langsung naikin status siaga intelijen di beberapa kota besar, termasuk Teheran, Shiraz, dan Isfahan. Pusat-pusat riset strategis seperti fasilitas nuklir Natanz dikabarkan dapat perlindungan tambahan. Ini nunjukin kalau Iran nggak mau kecolongan lagi. Mereka mau buktiin bahwa era mudah disusupi udah selesai. Sekarang waktunya kontrol total atas wilayah sendiri. Operasi rahasia ini nunjukin satu hal penting. Iran makin pede main di level geopolitik global. Mereka nggak cuma jadi penonton dalam konflik Timur Tengah, tapi aktif nyikat balik. Setelah bertahun-tahun dijepit sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik, Iran sekarang berani tampil sebagai pemain besar yang bisa ngacak-ngacak peta intelijen Israel di dalam negeri mereka sendiri. Di level internasional, ini juga bikin negara-negara tetangga mikir dua kali. Arab Saudi, Israel, dan bahkan Turki makin waspada karena tahu Iran punya sistem kontra intelijen yang kuat.
Apalagi setelah kerja sama militer Iran-Rusia makin kelihatan, ditambah kemampuan drone dan rudal Iran yang udah terbukti di lapangan. Singkatnya, Iran bukan lagi si badut revolusioner. Sekarang mereka aktor rasional yang bahaya. Buat Israel, ini jelas tamparan keras. Mereka selama ini dikenal jago dalam urusan spionase. Tapi kali ini, Iran berhasil bongkar operasinya dengan gaya teatrikal. Secara politik, ini melemahkan citra Mossad dan bikin sekutu-sekutu Israel mulai mempertanyakan keefektifan sistem pertahanan intel mereka. Dan secara nggak langsung, ini bisa ngubah strategi Israel di wilayah Levant dan Teluk. Buat Indonesia, situasi ini harus diperhatiin serius. Soalnya kalau konflik Iran-Israel makin panas, efeknya bisa nyeret kawasan lain, termasuk Asia Tenggara. Harga minyak dunia bisa naik gara-gara ketegangan di Selat Hormuz, jalur vital ekspor minyak global. Kalau harga BBM dunia melonjak, kita yang di dalam negeri bisa ikut ketiban getah. Dari harga pangan sampai logistik bakal terdampak. Bagi negara-negara barat, keberhasilan operasi Iran ini bikin pusing kepala. Mereka harus evaluasi ulang strategi kontra intel di Timur Tengah. NATO, misalnya, bisa aja tingkatin pengawasan lewat pangkalan di sekitar Teluk. Tapi ujung-ujungnya, tekanan ke Iran bakal makin keras, yang bisa memperbesar potensi perang terbuka. Dunia makin gak stabil, dan negara netral kayak Indonesia harus siap-siap adaptif. Ke depan, kita bisa ngelihat Iran bakal makin percaya diri buat gerak lebih luas di wilayah Timur Tengah. Nggak cuma lewat pasukan proksi kayak Hizbullah atau Houthi, tapi juga lewat operasi cyber dan intelijen langsung. Iran mungkin bakal fokus sabotase jaringan logistik dan militer Israel, bikin negeri Zionis itu terus-menerus hidup dalam paranoia dan defensif total. Negara-negara besar kayak AS dan Rusia pun nggak akan tinggal diam. Amerika pasti bakal makin erat dukung Israel, baik di PBB maupun lewat suplai senjata canggih. Rusia bisa ambil kesempatan buat ngedeketin Iran, apalagi buat barter dukungan politik dan alutsista. Dunia makin kebagi dua, blok pendukung Iran dan blok pendukung Israel. Geopolitik global makin panas, bro. Indonesia sebagai negara berdaulat yang menjunjung tinggi perdamaian dunia, harus tetap kritis, objektif, dan netral aktif. Jangan cuma ikut arus narasi barat yang sering bias. Kita punya hak buat bersuara di forum internasional, sekaligus tanggung jawab buat jaga stabilitas di dalam negeri. Dunia makin rapuh, dan suara negara berkembang makin dibutuhin buat jadi penengah. Jadi lu sebagai warga digital juga punya peran penting. Jangan gampang termakan hoax, jangan asal share info yang belum jelas sumbernya. Dunia lagi rapuh, dan yang kita butuhin sekarang bukan provokasi, tapi literasi. Yuk, jadi bagian dari masyarakat melek geopolitik. Karena walau kita jauh dari Gaza atau Tel Aviv, suara kita tetap bisa berdampak, asal disuarakan dengan cerdas.